Itu tapi yang keras juga, yang kenceng juga, itu Pak Heru PJ Jakarta tuh akan maju. Saya dengar pasangannya sama Kaisang malah. Jadi kalau Heru gupnya apa wagupnya? Heru gupnya, masa Kaisang gupnya. Loh kenapa enggak? Oh iya sih, kenapa enggak? Kenapa enggak? Bengawan Solo, Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Itu musim kemarau. Riga ternyata. tak seberapa airmu di musim hujan air Mengalir meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo tergurung-gurung Seribu air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Orang katanya mau di remake biar lebih keren. Dia berusaha banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghubung-hubungkan dirinya dengan kota yang indah saya itu. diminta Solo. untuk meremake supaya lebih enak ya. Mohon maaf ya Pak Gesang. Tapi lagu itu luar biasa. Pak Kaisang. Gesang. Oh, ya kan Solo. Ya. Gesang Luar biasa ya ini lagu ya. Kaisang. Keren. Dari dulu sampai sekarang malah sempet dibikin bercandaan sama Sri Mulat kan. Apa? Lupa lagi. Bengawan Solo riwayatmu ini. Ya Sri Mulat sih itu. Beneran Sri Mulat itu. Beneran Sri Mulat itu. Fix itu. Itu di Mas Agil tuh yang ngasih tahu. Kelihatan umur. Luar biasa. Kelihatan usia. Yang ditonton itu. Jadi emang Solo nih lagi deket sama gua nih bro. Jadi kalau dirimu dekat dengan Solo artinya dirimu memiliki potensi berkuasa. Ini gua pakai jersey Persis Solo. Lu Solo Supaya- banget hari ini ya. Mendapatkan ya, rekomendasi. Ya pengen banget gua masuk pilkada kan sekarang ke desas-desusnya. Tinggal pilih mau Desas-desus nih, wilayah desas-desus. mana. Desas-desus kalau dekat keluarga Solo bisa maju pilkada. Gue punya keluarga di Solo. Nah bagus. Berarti bisa ya maju pilkada. Ini ngomong-ngomong ya teman-teman ya, saya ke Persis Kasih lihat Solo tuh dong, kasih lihat dong udah jersinya. ada nama-nama brand. Oh. Tapi Ya emang kenapa? saya ke peringkat Persija, berapa ya? ke Persib, ke Persebaya, Persis Solo ke peringkat berapa ya? Arema Malang, ke Bali United. Itu bagus-bagus ternyata. Iya mereka Aparelnya. punya official belum ke Surabaya. Oh, Persebaya ya? Persebaya ya, dong, bagus ya. bagus, top grade. tapi di Solo itu banyak banget collabsnya sih Persis tuh. Collab sama ini, collab sama grup band, collab sama ini, collab sama Sama itu. kayak influencer atau seniman kayak gitu-gitu. Yang lain mah nggak ada. Persija, udah Arema, jualan gitu-gitu aja, aja. aparel Jualan gitu. aparel yang memang autentik atau kan biasanya itu Official supporter. autentik, supporter Replika. sama replika gitu. Nah, gue biasanya autentik karena biasanya itu gue tuh beli pasti kalau ada ukurannya minimal 3XL. Pasti gue beli. Tapi 2XL-nya susah karena kan bahannya amat tetet ya. Tapi bagus-bagus loh. Kan pernah lah ya berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Itu memang salah satu aparelnya klub yang di Jakarta ya. Ternyata mereka kerjasama dengan hampir seluruh klub bola Liga 1. Gue pegang Pak barangnya tuh apa? Bajunya tuh. Bagus. Terus, gila loh. Berarti artinya aparel lokal ini ya nggak kalah gitu loh. Lo gue ke Madura United itu juga keren kok. Iya, iya, Toko iya. aparelnya. Madura United dan keren juga men, hitam putih, merah putih, Dewa gitu. United itu bagus, gue pernah pegang itu. Gue Dewa United belum, Bali United gue pernah. Bali bagus. Persija bagus Gianyar. lah ya. Persija Persija aja oke. keren man. Persija keren. Persija keren.
Kalau Arema itu gue sampai MB. Tapi itu Arema boleh. serius bagus loh bajunya ya. Bagus. Terutama yang edisi Salam Satu Jiwa itu ya. Tapi Dan gimana keren. caranya supporter itu beli yang dari original itu ya? Makanya Ya kan kalau mau dibelah. membesarkan klub harusnya Iya, beli yang dari. Makanya kan dibelah. Sekarang kan sudah trennya tuh kan baju itu kan ada yang tadi kan authentic player yang dipakai sama player atau player isu, replika seperti baju yang dipakai pemain tapi replikanya. Atau yang terakhir official supporter itu biasanya regular size tuh buat kayak kita sebenarnya lebih fit itu dan itu harganya lebih murah sebenarnya. Lo kacamatanya baru men ya? Prada tuh gue liat merek ini emang luar biasa ya peningkatan secara ekonomi tuh. Diem-diem Kan ya. saya bilang Pilpres aja orang. Gitu keren juga kan nih. saya bilang saya keluarga ada deket dengan keluarga Solo. Dia nggak ada menang kalah ya. Menang kalah untung Ya, kayaknya. mudah-mudahan. Teman-teman doain dong saya mau maju pilkada nih. Serius bro. Sudah ngadep. Lo Medan wagub Merdeka mana bro? belum? Lo kan target wagub kan bukan gubernur kan? Wagub, wabub, wawali boleh lah. Oke, kita ngomongin apa nih? Ya itu tadi Wagub siapa tuh Wagub tuh gitu. Tuh. Oh, digadang-gadang berpasangan dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024. Ini respon Hensat. Wah, gila langsung gue beritanya. Anis. Ubah-ubah aja berita nih. Mas Hensat. Bisa aja Mas Hensat. Gimana bro? Bahas bro. Tapi ini gue ya Nggak, agak kebalikan dari yang obrolan kita seminggu lalu atau 2 minggu lalu. Dibetulin dong. Dibetulin judulnya tadi kan salah tuh judulnya. Ya kan gue tadi udah bilang Anis bukan Ini Hensat. respon Anies. Oh ini respon Anies. Jadi gimana tuh? Kan minggu lalu kan kita pernah bahas tuh ya, Chief Sudirman juga sebenarnya ngarahin jangan, takutnya nanti dikira kayak seolah-olah cari pekerjaan begitu ya. Tapi kok berapa hari belakangan gue ngeliat beberapa tokoh politik mulai ngomongin ya, diantaranya Nasdem. Misalnya Bang Willy kalau nggak salah udah ngomong juga bahwa memang ada diskusi soal Pak Anies gitu ya. Kalau di YouTube gue tuh Henry Satrio ya, gue wawancara Wibi kan, ketua Jakarta, DPD Nasdem Nasdem Jakarta. Kayaknya Wibi juga ngomong deh. Iya belum, podcast tapi lain. dia bilang belum, karena Anies bilang dia mau jeda. Hmm. Gitu, jadi kata Wibi ya buat apa kita paksakan kalau misalnya dia mau istirahat dulu. Loh, tapi poin menariknya justru ketika Wibi bilang seperti itu, berarti sudah ada pembicaraan. Nah, Kan gitu aja. Ya mungkin aja, gue mah nggak mau nuduh ya. Ya, bukan tuduhan sih. Jadi kalau Anies maju lagi, nggak apa-apa buat lo. Menurut lo nggak apa-apa? Siapa nanya siapa nih? Ya dua-duanya. Masih Imam lah. dulu. Ya kalau Lo takut salah banget sih heran. lah enggak kalau gue mah nggak ada masalah kan tadi kan kalau menang terus kita. Tapi sementara Mas Ganjar keren loh. Mas Ganjar udah declare nggak? Mas Ganjar oposisi, ya emang dia nggak bisa lagi kan. Tapi Mas Ganjar benturan bilang lo. oposisi. Tapi Hendrawan Anies Opo wae. Pratikno ya sama PDP. PDP Hendrawan bilang Supratikno. itu bukan statement partai. Ya itu statement Ganjar di acara halal bihalal Nggak, PPN. artinya kan wah ini belum bulat nih partai tersebut Atau gitu. bukan, ya mungkin kalau partai iya. Tapi Anies, sebagai Anies, statement Anies Mas kata. Ganjar. Kata Wita Anies, dia penggemar Anies banget. Dia emang orang kalau melihat pengat politik di Indonesia terus kemudian ada nama Anies Baswedan kira-kira ingatan kepala yang paling pertama Ya diingat siapa? pasti siapa lagi. Gue juga nggak masalah sih bro, karena emang gimana ya, gue sebagai akademisi Paramadina kan nggak bisa ditutup-tutupi kalau Iya, benar. Anies pernah jadi rektor. Cuma kadang-kadang pada maksa aja kalau Hensat pasti Anies gitu. Padahal Soekarnois lah. Tapi gue rasa gini, mungkin Anies akan dihadapkan pada aspirasi partai politik ya. Misalnya kayak partai seperti Nasdem yang dalam tanda petik ya punya saham besar untuk karir politik Anies kemarin. Apa iya kalau Nasdem misalnya menghendaki Anies maju, Anies bilang enggak? Gue rasa sih enggak ya. Justru Go Anies to the ship ya, go to the ship nih, gosip. apa? Itu kan banyak nama tuh yang keluar, yang Iya. muncul ya. Andika Perkasa juga sempat disebut Ya, tuh. Nasdem punya Ahmad Saroni. Iya. Nah, terus PDI ada itu selain Andika ada Ahok. Tri Risma, Azwar Anas, Ahok. Partai penguasa, partai penguasa siapa? Gerindra. Gerindra itu ada Riza Patria sama yang terakhir gue denger dia akan majukan Budi Jiwandono tuh. Oh. Dan Itu kalau oke juga tuh. Nasdem dorong Anies, katanya Golkar dorong RK.
Oh enggak, kalau Gue pernah denger itu tuh. ya kalau menurut gue itu Tapi agak memang aneh. nama Ridwan Kamil memang beredar sih. Meskipun dia juga beredar di Jawa Barat lagi ya. Iya. Nah, kalau menurut gue realistis aja lah. Pak RK kalau emang mau jadi di Jawa Jawa Barat. Barat aja. Karena Tapi komplit itu istrinya dicaloninnya di wali kota Bandung Wali ya Kota kan. Bandung ya biar sempurna lah kehidupan di Indonesia ini kan. Jadi ya Keluarga- saling meniru lah, keluarga yang satu Keluarga meniru berencana, keluarga yang keluarga lain. berencana. Ya. Makanya Mas Imam nggak usah ragu-ragu. Disiapkan juga anaknya dari sekarang supaya bisa jadi moderator debat. Ntar gue latih di rumah dulu. Itu tapi yang keras juga, yang kenceng juga, itu Pak Heru PJ Jakarta tuh akan maju. Saya dengar pasangannya sama Kaisang malah. Jadi kalau Lah, Heru Heru gupnya apa wagupnya? Heru gupnya, masa Kaisang gupnya? Loh kenapa enggak? Oh iya sih, kenapa enggak? Kenapa enggak? Tapi kalau Heru dan Mas Kaisang maju, gue sih nggak nemuin alasan supaya dua orang ini nggak dipaksa untuk menang ya. Justru harus menang. Kan suara rakyat. Rakyat Jadi yang gitulah. memilih. Oke, jadi kalau kita simpulkan, Iya, ini kan demokrasi gimana? siapa menurut lo yang berpeluang memimpin Jakarta? Enggak, tadi lo juga belum kasih komentar, lo setuju nggak kalau Anies maju? Nah, pendapat lo karena ini penting, bro. Iya, Lo ini karena- pengamat yang terasosiasi kan? Enggak, dalam tanda petik. Makanya statement lo ini penting. Terasosiasi dalam tanda petik. Gue kurang baik gimana sih? Kurang tegas gimana sih? Yang ini, pada dasarnya terserah Anies. Duh, ini pendapat lu bukan terserah Aniesnya. Iya, itu pendapat gue terserah Anies, mau maju apa enggak. Tapi dia akan punya sejarah yang rumit juga ya. Dari gubernur, nyapres, nyagup. Gitu kan. Tapi orang kita ingatannya rendah, kok. bro. Nih, Tapi Gua gini. lupa. Kalau Anies dia menang maju, juga everybody kalau happy dia lagi. maju, kemungkinan dia menangnya tinggi. Kemarin kalah dengan dari Pak Prabowo kan juga tipis ya. Nah Pak Prabowo kan ada dua calon nih yang dekat banget sama Prabowo menurut gua. Satu tadi Budi Jiwandono, Gerindra. Satu lagi ya Heru sama Mas Kaisang. Sama kalau- Atau bisa jadi Budi Jiwandono Heru, gitu. wajar lah. Maksudnya kalau bicara Anies tadi ya apa katanya akan menjadi sejarah yang rumit atau apa. Gue di Jawa Timur, Pak. Anomali apa yang belum pernah terjadi di sini? Iya. Wakil Gubernur Jawa Timur saat itu adalah Gus Ipul, Oke. Saifullah Yusuf. Iya. Lalu kemudian beliau ikut kontestasi ulang, tidak terpilih. Iya. Hari ini beliau jadi apa? Bupati. Wali Kota Pasuruan. Oh, wali kota. Bupati ya? Itulah intinya. Artinya jadi tetap jadi kepala daerah. Dan kalau menurut gue ya, Iya wali kota kok. wali kota ya. Pasuruan tuh kota ya? Kota. Kalau Pak Anies menurut gue akan nggak terlepas dari gimana PKS. Kan PKS kemarin tampaknya kan Empat nggak ke orang Anies ya. PKS tuh. Sudirman Said, Ahmad Saihu, Mardani Alisera sama Sohibul Iman. Nah Pak Anies nggak ada kan di situ ya, nggak ada di empat itu ya. Makanya itu Emang pertanyaan. Sudirman Said itu sudah organik PKS? Dia dari dulu PKS, Bos. Oh sudah, Dia kalau nggak salah pakar Dewan Pakar deh. berarti sudah kader itu Sudirman Said. Ya, Serius nih, gue nggak baru tahu gua. nih. Iya lu, ya masa lu baru tahu ada aja. Ya kan kita enggak tahu. Mariga baru tahu semua informasi ada di lu gitu. Hampir kesebut loh dia tadi. Langsung ditutup mulutnya. Serius. aja. Jadi siapa menurut lu Jakarta? Lu nyalonin siapa? Kalau lu ketua umum partai, lu bakal nyalonin siapa? Henry Satrio. Jangan gitulah. Tuh. Ya iyalah, orang Teman sendiri. sudah punya impian Ngapain? sejak 2 coba tahun yang coba lalu. disebut lagi. Henry Satrio. Enggak, malaikat. Amin. Enggak realistisnya. Itu realistis. Oh, ya realistis lah udah. Sudah punya nama panjang ya kan? Sudah sering punya nama singkatan Hensat gitu kan. Wagup aja sih udah pantas deh bro. Ya udahlah. Saya terima pencalonannya. Wah. Dia bisa nih jadi. Tapi kalau Budi Jiwandono, Heru, siapa sih nama panjangnya? Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono. Misalnya Budi Jiwandono, Heru Budi Hartono. Double boot. Mana yang paling mungkin ya? Budi Jiwandono Kaisang atau Budi Jiwandono Heru Budi Hartono atau Mas Menarik tuh. Budi Jiwandono maju sendiri gitu ya.
Atau misalnya sama Sandi tuh pasangan muda-muda, para basket tuh bro, teman-teman gue main basket tuh dua-duanya. Ente nggak ngajak-ngajak ente. Ya setiap Rabu pagi bro. Nah itu Mas Anies, pasangannya sama siapa ya? Ya Ahok ini keluar nih. Wah ini menarik nih. Ada Ah, juga oke. kan Kita yang coba masa- membangun imajinasi bagaimana jika Anies Ahok atau Ahok Anies itu Kenapa nggak Anies berpeluang Sandi untuk lagi? maju. Anies Sandi lagi nggak ya? Ya emang utang udah dibayar. Udah beres. Anies, Ahok. Kalau Anies Ahok emang seru ya? Lo jangan memancing dia jadi jubir lah. Soalnya pas takut gitu, dia yang ngomong. Nama-nama lain gimana tuh? Kayak yang tadi tuh Sudirman Said. Karena gue dengar juga Susi Pujiastuti juga kalau mau. Sudirman Said terbukti dia waktu tarung lawan Ganjar ya di Jawa Tengah. Dahsyat tuh. Dahsyat itu, hampir kalah kan. Hampir Ganjar kalah itu. Ganjar. Untuk sebuah kandang banteng ya. Jadi si Sudirman Said ini begitu-begitu, gue lihat tuh ada di, makanya ntar tolong dicek ya Wit. Ada di WA grup tuh beredar ya. Katanya Sudirman Said tuh otaknya Indonesia Mengajar. Nggak tahu. Wah, nggak Makanya tahu gua minta gue. tolong Wita dicek. Gitu, katanya otaknya, Jadi bukan Anies. otaknya Anies katanya. Anies tuh implementator katanya. Ya gue nggak ngerti lah. Kan gue baru juga. Ngomong otak, di Kemang nih kan ada resto Padang enak ya. Dia belum makan siang nih kayak. Belum memang. Terus Tri Risma hari ini belum kesebut nih. Ya, Sulit, Risma. sulit. Sulit ya Risma ya. Tapi kesebut dia di PDIP Kesebut, kalau nggak tapi salah. dia lebih punya chance untuk dia kembali ke Jatim Jawa Timur. Ini menarik nih. ngelawan Khofifah ya. Kalau Riga udah nyebut-nyebut tuh bukan kaleng-kaleng. A1 nih. Tapi kalau Risma ke Jawa Timur bisa ngelawan Khofifah menurut lo? Oh kan ini bukan soal kalah menang, tapi dia lebih berpotensi bertarung di sana Oke. dengan jadi nggak salah ngomong. Kadang tuh ya gue pikir ya sekarang tuh pertarungannya suara rakyat tuh nomor kesekian men. Oh. Pilihan penguasa dulu lah. Ah, iya. Penguasa kira-kira milih siapa gitu. Lo ini ya joinnya Pilpres ya. Jadi kalau misalnya Anies ya, Anies itu PR pertamanya menurut gue Iya. gimana warga Jakarta rasional aja itu pertama. Terus kemudian karena warga Jakarta rasional maka ada usaha-usaha untuk mencegah ya bagaimana misalnya penguasa ikut bermain gitu. Jadi artinya jadi saksi, suara dijagain gitu. Tapi Anies kalau dia tarung di Jakarta kuat, sangat kuat. Masih ada captive market ya? Kemarin Pilpres besar kok suaranya Anies. Iya kalah tipis dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo ajib juga men. I love Prabowo. Jokowi. Oke. Jadi sekarang kalau kita membicarakan Prabowo Mas Imam, itu juga harus disertakan kalau Jokowi gimana kan gitu. Oke, itu makanya ada President's Club itu ya. Nah, itu dia. Itu mungkin untuk membangun keseimbangan ya. Sebelum Presiden Cup gue kepengen satu tuh soal apa namanya kemana arah penguasa di pilkada. Ada yang bilang kan kalau dulu pilpres misalnya ingin dalam tanda petik cawe-cawe gitu ya, ya kan terfokus ya kekuatan sumber daya yang terfokus. Tapi besok ini kan 500 kabupaten kota plus 40 provinsi ya sekarang. Kalau gue jadi penguasa, 40 provinsi. Maksud dari omongan itu ngehandle-nya dia nggak gampang. 500 pot sama 1 pot itu kan ngaturnya beda, Bro. iya. Itu menarik tuh. Karena gara-gara bicara penguasa juga beberapa aparat ya, bukan aparat sipil itu ikut juga dan suaranya kuat ya. Kayak misalnya saya dengar tuh Pak Lutfi ya, Kapolda Jawa Tengah, itu katanya juga mau maju Jawa Tengah tuh. Itu menurut gue jadi menarik tuh kontestasinya. Itu masih aktif nggak sih? Perwira aktif nggak Pak Lutfi ini sampai sekarang? Dia pasti akan mundur lah kalau mau belum maju. pensiun berarti ya? Kalau gua nggak salah dia masih Kapolda Jawa Tengah men. Tapi dia PJ deh. PJ Jawa Tengah deh kalau nggak salah dia tuh. Oh ya kuat berarti dia punya infrastruktur. PJ Jawa Tengah. Tapi dia mesti mundur nanti di Juli kan. Kata Pak Tito 5 bulan sebelum pilkada mesti mundur tuh. Ya bisa lah itu dikondisikan. Nah, maksud gue mulai banyak nama-nama baru yang memang dekat dengan kekuasaan ya. Ya semoga aja cita-cita tercapai dan lebih baik ya.
Pak Lutfi kan juga dekat juga dengan keluarga Solo tuh. Terus ada nama lain misalnya di Klaten itu ada Heri Wibowo. Oke. Itu juga jenderal polisi tuh. Berani tuh dia maju ke Klaten. Klaten. Oke. Itu lawannya dinasti politik tuh di Klaten tuh kan. Terkenal tuh. Nah ini juga menarik tuh dinasti-dinasti politik juga gara-gara Pilpres kemarin kan banyak tokoh yang takut maju ya. Nah itu peluang besar buat nama-nama besar keluarga di sebuah daerah tuh. Ya itu Banten, Ya, Mbak Airin maju kan dia akhirnya jadi cagup ya Cagup. dari wali kota Tangsel. Tapi memang harus diakui kalau misalnya Om Hensat dan kawan-kawan lapangan survei itu pasti memang Banten tuh irisan sama keluarganya Ratu Atut memang Kuat sekali. nggak bisa dilawan, Pak. Ada Kuat 8 banget. kabupaten kota, 9 sama provinsi. Stigma masyarakat ke keluarga ini memang positif gitu. Iya positif, jadi ke Itu harus keluarga, diakui sebagai fakta. ya positif sehingga kalau mereka maju tuh bukan sebuah hal yang tabu gitu jadinya, justru malah dipilih, Kan kemarin suara Airin gede kan, pileg. gede. Gede. Jadi mulai banyak juga ya apa namanya di pilkada-pilkada yang begitu. Jadi memang nih kalau kita ngomongin pilkada, kita mesti undang ahlinya ya, kita undang Mbak Titi atau Bivitri atau Ferry Amsari kali ya. Mbak Titi itu ya. Jadi Kan dia lebih dalam tuh kita ngomongin. soal pemilu dia sangat menguasai. Well now. Nah sekarang itu Presidential Club. Nah, Setuju nggak? pertanyaan gue, Presidential Club ini untuk presiden aja atau untuk wakil presiden juga? Ini presidensial club ya presiden aja. Ya tapi kan pilpres kan pilihannya satu paket. Atau ada gradasinya kali ya. Jadi ada Liga 1, Presiden Club Liga 1 itu isinya presiden. Terus Liga 2. Liga 2, terus Ada wapres-wapresnya. terus kemudian lagi ada kayak Piala Carabao gitu. Liga 1, 2, 3 jadi satu gitu kan. Oh, dalam satu grup tuh ya. Soalnya kalau Presiden Club kan berarti isinya Pak SBY, Bu Mega, Pak Prabowo ya, sama Pak Jokowi berempat ya. Berempat. Kurang rame ya. Itu kalau main 4-1 pas tuh men. Berempat. Kalau wakil presiden Pak Tri ya kan? Pak Bud. Ya Pak Tri, Pak Budiono, Pak JK, Budiono, Pak JK, Pak Gibran. Hamzah. Hamzah. sudah Hamzah masih ada. masih ada ya? Masih ada. Hamzah. Seru juga deh. Bu Mega juga ada di grup itu. Ya itulah satu-satunya yang bisa bolak-balik. Ya kan? Karena pernah jadi wakil presiden juga. Jadi kalau grup WA tuh Bu Mega masuk presiden sama wakil presiden. Nah, Itu pentingnya apa ya buat kita ya? nah itu. Itu yang gini loh, maksud gue. Jangan sampai kemudian presiden klub ini seperti kayak dewan komisaris. Direktur utamanya si presiden yang menjabat. Jadi si dewan komisarisnya kayak mengarahkan gitu. Nah jangan Kayak begitu kalau mengawasi menurut gitu gue. ya. Nah, kalau menurut gue sih Terlalu jangan jauh gitu. gitu. Sebenarnya kan selama ini sejak era SBY sekalipun kan sudah ada Watimpres ya. Dan pertimbangan presiden itu kan sebenarnya Sampai sekarang juga. Dari zaman Iya, Harto Pak. Makanya sejak dari zaman Pak Harto ya. Dulu tapi namanya Dewan Pertimbangan Agung. Nah, iya DPA. Kan tapi kan maknanya kan sebenarnya sama kan. Poinnya kan adalah sebagai apa? Yang dituakan oleh presiden. Jadi beliau-beliau ini kan advice. tokoh-tokoh yang bisa mereka. Ya artinya kan sebenarnya mungkin orientasinya Prabowo nanti membuat presidential club itu ya mungkin seperti itu karena mereka kan pernah menjalani experience sebagai kepala negara, mungkin diminta pendapatnya. Tapi ya nggak tahu ya apa seberapa kemudian itu bisa mempengaruhi kebijakannya Prabowo. Apakah Prabowo juga tidak punya rancangan dengan tim internalnya sendiri? Atau Presidential Club ini kepentingannya mendinamisasi situasi politik bernegara kali ya? Tapi ini bukan hal baru ya, di Amerika tuh ada. Dan terus kemudian kalau gua nggak salah, SBY itu juga pernah mengungkapkan usulan President's Club ke Jokowi nolak. Coba deh Mbak Wita, Jokowi tolak SBY itu. Waktu itu SBY ngomong men, President's Club. Iya karena kan itu akhirnya kan presiden terkesannya nanti masa tidak mengakomodasi advising dari mantan kepala negara atau mantan presiden. Itu nanti bisa sebaliknya. Kalau terus mengakomodasi, masa nggak independen, ntar salah juga. Makanya presiden pasti akan memiliki langkah sendiri kan begitu.
Tapi memang kalau melihat tipikalnya Pak Prabowo ini kan memang orang yang rapih dan pengennya teratur ya. Jadi semuanya tuh ya dalam kontrol yang baik gitu loh. Ya tadi supaya roda Ini aja pemerintahannya bisa berjalan SBY dengan usulkan presidential club. Kalau gua nggak salah dulu disampaikan ya sama SBY itu awal Jokowi kepilih ya, tapi Pak Jokowi kemudian nolak. Tapi sekarang kemudian dia mengusulkan. Gimana sih? Tapi ya memang biasa. siapa sih ini presidensial club? Prabowo sendiri kan? Ya. Siapa? Pak Jokowi. Ensat. Dia ini kunung tidur nih dari tadi. Ya Pak Jokowi itu canggih emang ya. Dahsyat. Gue ditanya sama mahasiswa gue kan, Pak pakai teori politik apa Pak? Nah ini teori politiknya Hensat. Namanya teori politik nekat. Pak Jokowi itu menerapkan itu, tapi ya udah jadi terus. Tapi kalau misalnya ini jadi presiden klub, banyak bagusnya atau banyak bagusnya? Maksa banget. Ya tergantung dalam sisi yang mana kita melihat ya. Kalau kemudian kebijakan ini berusaha meminta masukan dari dari sebagian tokoh negara yang memang pernah menjalani sebagai kepala negara, fungsinya ya mungkin bagus. Cuman nanti kan akan bottleneckingnya, mereka akan punya ide sendiri-sendiri nih kan. Sementara Prabowo pun juga pasti dia sudah punya mensesneknya sendiri. Katanya tetap Mereka sudah pelatih. punya staf susnya sendiri. Itu kita mau ngebahas nama-nama menteri baru nggak sih itu? Pratik apa Syafri Syamsuddin? Enggak, nih tuntasin dulu nih. Ini udah selesai belum? Soal presiden klub lo ada yang mau diomongin lagi nggak? Ada yang poin Ya nggak? itu Lo sebenarnya justru sih belum. pertanyaan gue tuh itu yang pertama. Ini bersama Wapres Apa atau enggak gitu? Kalau semakin banyak itu tidak efektif sih. Hah? Artinya semakin banyak pihak yang terlibat untuk klub-kluban kayak begitulah ya, presidensial club atau vice presidential club. Banyak kepala yang masuk, sementara ini Prabowo juga harus punya kebijakan yang mandiri dan independen kan dia sebagai kepala negara kok. Karena ini kan berurusan sama citranya. Iya dan jadi kayak ya dia nanya kayak gitu loh Pak Prabowo-nya ntar. Misalnya nih ada masalah nih rupiah semakin melemah misalnya terhadap dolar Amerika. Dia harus ngapain kan gitu. Nah, terus responnya Pak Prabowo, bukan respon Pak Prabowo, terus tiba-tiba kita rakyat melihat di tayangan televisi para mantan presiden yang tergabung dalam presiden club itu diundang oleh Pak Prabowo ke membahas Istana Negara. Terus keluar kan pasti press conference kan? Terus isinya presiden-presiden semua. Presiden-presiden semua gitu. Terus ngomong ya tadi kami memberikan masukan-masukan gitu. Terakhir Pak Prabowo gitu kan, ya dia nanya kayak gitu loh. Kayak gitu. Walaupun nanya boleh kan, demi bangsa dan negara. Jadi ini kalau gue pikir ya, mungkin kalau dibilang ada positifnya mungkin ada aja kalau dicari. Ya, pasti Cuman ada memang aja. sejauh mana itu yang masih Tuh pikiran. kan bener kan? 7 tahun lalu SBY bilang ada klub presiden dan mantan presiden. Nah, terus ditolak sama Jokowi men waktu itu. Ya kita tidak tahu ditolak apa tidaknya, yang jelas selama 10 tahun tidak ada kan gitu aja kan. Nah ada. Itu tuh. Hanya meresponnya dengan tawa. Pak Prabowo nggak merespon dengan tawa yang sekarang. Gua nggak ada di situ men, jadi gua nggak tahu. Itu ada beritanya tuh. Iya saya bayangin ya, misalnya harga minyak dunia sedang melambung, berimplikasi sama misalnya harga BBM kita di Indonesia termasuk subsidinya. Prabowo sebagai kepala negara, dia punya tim, dia punya menteri keuangan, dia punya menteri SDM dan bla 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 yang bisa merumuskan kebijakan yang harus diambil seperti apa. Tapi di satu sisi misalnya Presidential Club ini juga punya pendapat gitu loh misalnya. Dan Presidential Club ini belum tentu semuanya satu suara kan? Iya. Apakah SBY, Jokowi, Mega akan satu suara? Kan mereka punya kebijakan yang beda-beda. Kecil Ketika kemungkinan merasa- satu suara itu. Mereka punya Iya itu akan jadi crowd sendiri nanti buat Prabowo gitu loh. Nggak itu ya makanya Pak Jokowi sebenarnya pernah juga mengomentari usulan Pak SBY tentang Presiden Club gitu ya. Iya, dan Mungkin itu direspon dengan tertawa kan. tertawa. Iya mungkin waktu itu Belum situasinya dirasa beda kali ya. perlu Dia belum merasa
bahwa ini penting karena dia baru jadi presiden. Kenapa? Ya karena kan waktu itu Pak SBY tidak jadi presiden. Dia mengusulkan Presiden Club. Gitu ya. Nah ini sekarang di akhir masa jabatan muncul lagi ada ide Presiden Club. Apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang mengusulkan? Itu hanya Mas Riga yang tahu. Jadi gimana kabinet? Kabinet sekarang. Kabinet tuh nambah ya bro ya? 40 ya? Tadi emang sih kalau dengan makan gratis ternyata ribet ya. Ada supir taksi online. Taksi daring ya. Itu kan pilih Prabowo dia. Dia bilang dia pilih Prabowo karena keluarganya bisa makan gratis. Itu kan salah ya. Kan makan gratisnya buat anak dia yang SD dong harusnya kan. Aja. Nah Ya, itu ini mungkin mungkin ada kesalahan yang mesti dijelaskan tuh nanti, kalau enggak agak ribet tuh. Dan katanya kan dilakukan bertahap, nanti full coveragenya di akhir pemerintahan. Iya dan itu agak ribet, jadi menurut gue memang kalau ditangani di level menteri sih oke. Tapi kemarin gue pernah Jadi ada menteri khusus untuk menangani itu. Iya. Terus apa lagi? 4 lagi apa? 4 apaan? 6 lagi apa? Selain makan Penambahan gratis. menteri ya. Penambahan menteri kan dari 30 berapa Oh sekarang? katanya ini 34 jadi 40. 34 jadi Kementerian 40 berarti ada Kreatif. 6. Kreatif dipisah dari pariwisata. Bisa jadi. Pariwisata Pokoknya dan potensi-potensi pisah tuh cari aja menteri yang ada dan-dannya ini. Yang nomenklaturnya banyak ya. Menteri Kepemudaan dan Yang olahraga. dannya bisa banyak ini, berpisah. desa tertinggal, PDTT itu dannya 2. Ada transmigrasi, ada daerah tertinggal, Oh iya. ada Jadi karena dulu pernah desa. ada kan menteri transmigrasi sendiri ada kan. iya. Kementerian Tenaga Kerja itu tenaga dan kerja beda Tapi tuh. bicara menteri transmigrasi ini mungkin akan make sense untuk periode sekarang ya Prabowo, karena ini kan Soeharto ya? vibe-nya itu adalah bukan Soehartonya, memindahkan ke IKN-nya ini kan. Oh. Jadi nanti memang mungkin ada benar-benar yang satu mikirin lembaga gituan. kementerian memikirkan bagaimana mentransmigran penduduk dan yang mayoritas mungkin di Jawa juga untuk pindah ke IKN. Itu per meternya berapa ya sekarang tanah di IKN ya? Nah itu nggak tahu. Jadi ngomongin gitu. Tapi gue kalau ngomongin jumlah menteri itu Pak Mahfud baru kasih komentar juga tuh Mbak Wita, nanti bisa tolong Pak Mahfud soal penambahan menteri. Beliau kalau nggak salah secara sederhana bilang ya mau sampai kapan? Dulu 24 jadi 36 rencananya jadi 40. Apakah periode selanjutnya dari 40 mau jadi 60 gitu. Dan khawatirnya potensi inefisiensi juga semakin tinggi atau potensi korupsi juga semakin tinggi kalau tambah banyak. Gitu. Ah nih Pak Mahfud ya, Kalau nanti gue tolong sih- ditayangkan. Kalau gue sih percaya Pak Prabowo ya. Oke. Jadi kalau Prabowo bilang 40 ya udahlah 40. Ya. Ada wamen-wamennya juga. Ya tadi kayak menteri transmigrasi dan desa tertinggal mungkin bisa jadi make sense kalau itu mungkin dipisah mungkin ya. Karena hari ini kan fokusnya pemerintahan yang sedang present ini ya, masih berkuasa kan gimana memigrasikan orang ke IKN kan. Jadi menurut gue nggak masalah juga kabinet banyak. Karena waktu gue jadi ketua OSIS men, itu untuk mengakomodir semua faksi yang ada di SMA gue. Luar biasa. Itu gue bikin seksi-seksi banyak tuh. SMA apa ada vaksinya? Ini SMA punya banyak faksi terus Ada bos. diakomodasi. Faksi kantin belakang, faksi kantin depan. Faksi Ada ini pencinta alam. Faksi anak basket. Nah, Faksi keluar kelas. itu ada tuh. Faksi anak baik-baik. Jadi gue masukin Enggak, semua itu bukan men. anak baik. Faksi meja depan. Itu gue masukin tuh. Jadi gue waktu itu juga bikin kabinet banyak bro, gemuk. Jadi kalau ada rapat OSIS gitu ya, wah itu rame tuh, seneng Tapi juga kalau tuh kayak datang. gini lebih ke parlemen sih harusnya ya kalau begitu ya. Apaan? Ya dengan banyaknya faksi-faksi begitu. Enggak, maksud gue, pasti kan banyak kepentingan yang akan diakomodir kan. Jadi kalau kabinet kemudian ngikutin kepengurusan OSIS gitu ya, banyak juga nggak apa-apa. Lu bayangin ya dulu ya, zaman dulu nih, ini menurut gue mesti di, tapi sekarang sih udah nggak lagi. Kalau mau ngadain pensi men, ya tanda tangan tuh banyak men. Iya. Sekretaris panitia, ketua panitia, sekretaris OSIS, ketua OSIS, pembina OSIS, ya kan? Terus kepala sekolah, banyak loh. Ya kita sejak kecil sudah diajarkan sebirokratis itu. Kenapa kemudian kita kaget
sama praktek birokrasi kita hari ini. Iya. Dan lo inget ya, misalnya seksi kebersihan, itu ada wakil seksi kebersihan, man. Iya. Bahkan di OSIS itu kerennya wakil ketua 1, wakil ketua 2 untuk seksi kebersihan. Nah itu hari ini kan Prabowo juga bilang kan bisa saja ada kemungkinan nanti wakil menteri ada 2 kan begitu kan. Ya kan sekarang juga udah ada, BUMN kan 2. Keuangan juga dua masalah 2 deh. Ya gue anggap gue setuju lah dengan kita harus percaya dan kasih kesempatan Pak Prabowo untuk milih menteri-menterinya. Tapi gue juga harus hargai Pak Mahfud karena menurut gue ini check and balance gitu ya. Mungkin di ujung cerita kita berharap boleh banyak tapi lezakan kabinet. Boleh banyak tapi orang-orang yang muncul menjadi menteri ini orang-orang baik, punya integritas, punya kapasitas, nggak hanya punya background politik. Lezakan kabinet langsung patah di sini karena begitu penambahan kan pasti akomodir kepentingan, bukan zaken lah. Ya itu kan hipotesa lo. Nggak ada nama-nama yang secara publik itu diakui, misalnya integritasnya. Semakin jauh. Kagak, gue ya nggak usah ngomong yang tadi lah, misalnya yang lain lah gitu ya, orang-orang yang dianggap bersih. Makanya kita lebih baik membicarakan Pak Pratik. Jadi semakin dekat semakin jauh. Okay. Itu kan nama-nama yang beredar itu kan yang baru ya, yang 6 itu kayak misalnya Eko Patrio, terus kemudian PAN ya? Bang Sufi Dasko, terus kemudian ada beberapa nama lah yang memang itu, dan kemudian kan sebetulnya yang menarik lagi kan baru kali ini menurut gue ada desas-desus presiden sebelumnya nitip nama gitu ke presiden yang baru itu. Makanya tadi kenapa gue Udah dibocorin sebut Tempo kali kemarin ini. 4 apa kalau nggak salah. Kenapa tadi gue sebut Pak Pratik? Karena Pak Pratik ini kan selama 10 tahun masa pemerintahannya Pak Jokowi itu memang benar-benar dianggap sebagai apa ya, tangan kanan lah mungkin istilahnya, paling dekat. Tapi memang itulah logikanya Mensetnek di setiap era presiden kan. Dulu zamannya Pak SBY ada Sudi Silalahi kan begitu Presiden kan. man banget lah Yang ya. paling legend Murdiono. Makanya makanya yang paling menarik sebenarnya kalau versi gua hari ini untuk melihat nanti jalannya roda kabinet, Mensetneknya Prabowo ini siapa gitu loh. Ada Mensesnek yang kemudian jadi wapres, Bapak Sudarmono. Oh, Sudarmono. Ini gue cuman kepengen berpikir ideal aja ya bro ya. Masih nggak sih kita bisa mengharapkan misalnya keluar nama-nama menteri dan wakil menteri ini, nama-nama yang bisa apa ya, kita bisa mau yang kubu Pak Prabowo maupun di luar Pak Prabowo itu kita bisa bilang nih orang layak nih, emang udah bener nih orang duduk di situ, bisa nggak ya? Ya bisa aja. Bisa aja, dan gue berharap Pak Prabowo tuh milih orang-orang yang sebagus itu karena dia kan akan mewakili kepentingan kita sebagai masyarakat. Temen gua lah, Pak Jabo, ketua Ini partai Prima. Nah, menurut lo dia itu jadi wamen apa tuh? Lu yang lebih kenal. Menurut Dia gua aktivis wamen kan ya? Kumham misalnya ya. Iya. Wamen Kumham gitu misalnya. Kan itu kan yang kecil-kecil itu, yang dukung Pak Prabowo kemarin yang kecil-kecil kan pasti pengen lah minimal wamen aja mah. Iya. Wah itu PSI aja dapat wamen Pak gitu kan. Makanya Bang Helmi kan disebut tuh. Jadi menteri apa yang itu? Pariwisata ya. Kreatif. Wisata apa Kominfo Tapi gitu. mungkin wamen ya kalau datangnya dari menteri itu kan. Terus kan belum lagi akomodasi. Ya kan kalau mau zaken kan ya profesional kan. Soalnya bayang misalnya di masa era Pak Harto aja kita cukup kenal misalnya Pak Harto dalam tanda petik sering di stigma negatif gitu ya. Tapi kan banyak menteri-menterinya yang diakui gitu ya. Pak Ali Alatas apa segala emang macam. dahsyat orang-orang itu ternyata. Itu maksud gue. Emang keren. Dan gue berharap juga di kabinet yang ini begitu juga gitu. Jadi nggak komplain gitu, emang lo orang terbaik gitu. Wajar lo duduk di situ. Kita percaya dia akan memperjuangkan kepentingan kita gitu. Tapi nggak yakin mungkin lo ya. Iya, karena Pasti profesional, itu cuman kepentingan kan politiknya lebih utama dibandingkan zaken sih kalau menurut gue. dia kan harus akomodatif kan. Pasti itu yang konsep pertamanya pasti itu. Ya Pak. misalnya gini, Golkar aja kan udah minta 5 desas-desusnya. Ya Gerindra minta 6 lah ya, misalnya atau 7 gitu. Terus kan ada yang baru masuk tuh kayak Nasdem, PKB kan. PKB aja udah sebut nama ya. Hanif Dakiri kan. Oh bercanda tapi itu ya? Loh,
Itu keluar dari mulutnya Muhaimin Caimin ya? Iskandar. Iya sih. Tapi katanya ada kebiasaan PKB tuh nggak mengulang nggak. Maksudnya lu Iya, udah dikasih pernah nih dari kesempatan PKB, lain. lu nggak akan jadi menteri lagi. Makanya kalau gua nggak salah yang berkesempatan paling gede itu Faisal Reza. Ya berarti Oh, dia kalau belum. kemarin Hanif Dak kiri mungkin Hanif Dak kanan mungkin ya. Atau Mani mungkin di Pilkada kali. Tapi banyak kok kayak Zazilul kan juga belum. Jazil Fawait belum. Faisal belum. Nasdem siapa Nasdem? Tokoh Nasdem. Nasdem tuh katanya cuma pengen 1 kursi. Tapi salah satu yang terpenting. Apa? Lah orang kemarin aja Nasdem waktu era Jokowi aja dapetnya apa? Menkominfo, Mentan, Menhut ya? Jaksa Agung. Periode 1 ya? Menhut ini jangan-jangan masih bertahan ini siapa? Siti Nurbaya Bakar. Siti Nurbaya. Itu kawan kita, itu Budi Ari masuk aja nggak? Masuk itu barang. Dugaan Dari sih masuk. ini mungkin ya, dari- Mungkin ya. Itu siapa? Sampai lupa nama panggilannya. Muni. Tapi benar ya, presiden tuh punya kekuasaan yang luar biasa ya. Kabarnya sebenarnya ribuan jabatan ya itu bisa dalam tanda petik bisa di drive gitu. Nah ini kan kita berbicara soal kementerian dan wakil menterinya, belum kepala lembaga. Menteri, belum dirjen ya kan. Staf khusus. Staf khusus presiden bisa berapa? Duta besar, wakil Dirjen duta tuh besar, yang sampai ke presiden itu BUMN. sekarang ya bea cukai sama pajak. Oh, itu langsung presiden. Presiden. Dirjennya? Makanya kan mau ada desas-desus pembentukan kepala badan penerimaan negara. Itu powerful tuh bos. Berarti kalau gitu misalnya pajak bisa berpisah dengan Menkyu dong, Kementerian Keuangan. Pisah tuh kalau jadi Pernah kepala. nggak sih kita ada menteri perpajakan gitu? Belum ada. Makanya kalau ada badan penerimaan negara, isinya tuh bea cukai sama pajak. Digabung. Gabung itu Tapi badan ya. itu pasti rebutan orang masuk situ bro. Bisa gajinya gede banget tuh. Bahasa bos. Itu belum nanti imigrasi itu ya dari Kemenkumham tuh. Iya. Ya kan yang berurusan sama cukai kan nyambung-nyambung semua. nih. Bisa juga tuh masuk kemudian ada beberapa dirjen yang masuk lagi gitu. Oh, ya banyak. Belum lagi nanti pemindahan duta besar. Iya, duta besar. Direksi BUMN, komisaris BUMN itu mungkin ribuan itu Ya kalau jabatan. BUMN komisaris mungkin nggak sampai presiden ya itu ya. Ya, tapi maksudnya kalau presiden punya kepentingan menaruh Ya misalnya. mungkin biru ya kayak Pertamina, Telkom itu mungkin sampai presiden. Ya. Iya, Yang grade A gitu ya. iya. Kita dong ada dong dari ini nih. Dari R66 lah, gue nggak ngomong berisik kok. Kalau ngomong berisik kan selama Mas Agil belum jadi menteri kita repot. Ya kan Hendri Satrio jadi wali kota. Iya. Wali kota bro, tadi gubernur. Oh gubernur. Lo dalam satu episode aja gue udah turun. Bahkan episode belum berakhir bro, udah turun loh bro. Iya. Ingat, yang hari ini menjadi wakil kepala negara nanti adalah wali kota loh. Wakil kepala. Oh iya. Iya. Gimana Dia antum? tuh menahan diri loh, bisa-bisa lo mancing-mancing terus dia. Lah dia Nggak mau pakai berkomentar baju terlalu jauh dia dari tadi gue tahu nih. Dia tidak ingin membahas. Tapi kok karena kita artinya terlihat kan dia kalau membicarakan Prabowo kayaknya ya so far aman. so good. Ya. So far so good. Ya karena gue ngobrol sama Pak Prabowo beberapa kali oke. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo, Oke juga saya ngomong berapa kali diundang istana juga berapa kali. kalau Mas Gibran Rakabuming, Saya oke juga ngobrol berapa kali itu juga oke juga. Udah, shit. sudah lah. Ya udah tuh lo udah dipanggil tuh. Kita ngobrol lagi Yaudah. ke depan. Makasih ya Mbak Wita. Ngobrol apa lagi tadi? Sekali-sekali kita ngomongin film gitu nggak ya? Itu gimana ya? Sebenarnya Kita gua mau kita Thomas Uber tuh gagal ya? Sebenarnya Uber nggak bisa nonton terus dikatain gagal dong, Pak. Itu Dia setelah naik berapa tahun, Pak? 16 tahun akhirnya Iya, masuk target lolos semifinal. kualifikasi grup aja itu sudah hebat, kita malah tembus final. Tembus final ya. Dan Terus ada singlenya 19 tiga tahun keren Tri Wardoyo ya. Heeh. Keren tuh. Esther Wardoyo, adiknya Ciko. Ada Ada Tri. Ciko. Ciko siapa? Ciko Wardoyo. lu. Ciko Wardoyo. Pemain tunggal Indonesia Tunggal juga putra yang ketiga main. Indonesia tuh kalau dimainin. Oh, itu kalau di ganda campuran tuh malah bagus atau malah nggak bagus ya? Kalau ada persoalan keluarga tuh kacau juga tuh. Ya kita kan selama ini kan sering
trouble-nya di ganda campuran kan setelah eranya siapa? Owi. Tapi kita Owi sering Butet. menang ya. Iya dulu sering menang. Sekarang lagi agak hilang nih ganda Iya, campuran. iya setelah era Owi Butet itu ada Belum aja dapat lagi nih. dinamikanya. Bagus sih sebenarnya. Maksudnya oke lah kalau kita melihat gagal di mana kejuaraan sebagai champ-nya, tapi ada progres yang luar biasa Pak tim kita Pak. Oh Thomas dapat 1 ya dari Joe ya. Jonathan tidak terkalahkan selama 16 kali. 16 kali game. Wah itu Berturut-turut. itu yang perlu diacungi jempol kalau katanya para penikmat badminton adalah psikolognya tuh. Gue setuju. Pendampingnya. Gila, gue bilang nih mentalnya keren banget. Karena selama ini kan Jojo itu selalu inkonsisten penampilannya itu kan karena dia punya masalah mungkin yang nggak bisa Tapi gue denger ya diekspresikan. instruksi dari pelatih yang di pinggir lapangan itu siapa tuh gua nggak. Hang ya siapa sih? Itu Lupa lagi. itu susah loh dimengerti oleh orang-orang seperti saya ya. Kalau ganda putra. Bukan ya, waktu Jojo main. Oh. Jo, lo boleh begitu tapi depannya mesti solid. Nah itu susah tuh men. Depannya mesti solid. Itu kan gitu susah ya? tuh ya. Apa maksudnya depan itu solid? Karena solid itu di kepala gue deket banget sama Puan Maharani. Solid. Ya. Ya lo orang politik ngomongin bulu tangkis ya bingung lo. Iya. Terminologi Saya mau sama nyinggung artinya besok beda. kita Apaan? adalah kesempatan terakhir chance ke Olimpiade, tapi kita kemarin penontonnya sedikit ini bahas itu tuh. Padahal lo udah semangat ngomongin itu ya. Semangat tuh, besok kan kita tanding. Lawannya gini. Guinea. Bacanya gimana? Guinea. Ya pokoknya tulisannya begitu aja gini ya. Ya Itu kalau tanggal bener juga 9 deh ya? kalau Papua Guinea kan bacanya Papua Gini ya. Papua Gitu nggak sih salah ya gue? Maaf. Nggak tahu juga gue makanya. Oke Itu teman-teman. besok ya, jam berapa ya? Jam 8 Udah nih, kita tutup Pak. Malam. Paris. Jadi gitu ya teman-teman Makasih. ya. Ini kita berharap banget yang edisi ini naik lah. Ya. Nonton lah please. Ada ide-ide apalah gitu. Gue kemarin ada kali pertamanya syuting 4 episode. Bagus juga tuh si komisi.co tuh. Dia mau ngomongin politik tapi dari sisi yang agak santai, agak bercanda-bercandanya. Sama stand up comedy men. Itu komisi.co. itu tag berapa kali tuh gara-gara gue ketawa-ketawa. Gue minta maaf. Oh jadi nggak boleh ketawa justru. Iya ya? kan mereka kan lucu-lucu bos. Jadi gue ketawanya berlebihan gitu, jadi tag lagi. Aduh itu. Nanti ntar kalau udah keluar, gue kasih linknya deh. Jangan lupa di subscribe. Makasih ya teman-teman. Makasih Mbak Wita. Mas Agil sedang proses interview ya. Tugas luar. Karena dia sudah mengajukan CV untuk calon menteri itu kan. Sekarang lagi di interview. Gue nggak Bisa ngerti ya juga. mengajukan diri ya. Ya gue nggak ngerti tuh dia masuk bagian mana tuh gue nggak ngerti tuh ya. Karena ada interview tersendiri tuh. Ini Mudah-mudahan Pak Dasko nonton, Pak Hashim nonton, Pak Prabowo nonton, Mas Gibran ini nonton. jalur-jalur untuk menuju itu ya. Ya, terus Mas Kaisang nonton. Karena kita pakai kaosnya Laskar Sambernyowo nih. Pak Persis Jokowi? Solo. Pak Jokowi nonton. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum Sampai jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.